Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kali ini kita akan membahas tentang konsep maslahat dan implikasinya dalam pembentukan teori perilaku konsumsi Islam, pemikiran ekonomi Al-Ghazali dan Asy-Syatibi. Kami dari kelompok 4, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam FEB UIN Jakarta yang beranggotakan Denny Ramadan, Muhammad Ruli Wijayanto, dan Samsul Arifin. Biografi Al-Ghazali. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali, lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali atau Hujjah Al-Islam. Ia adalah putra Muhammad bin Muhammad yang meninggal saat Al-Ghazali masih muda. Meninggalnya dalam perawatan seorang teman. Beliau lahir di kota Tus, sebuah kota kecil di Khurasan dekat dengan Mesat, Iran, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 450 Hijriah, 1058 Masehi. Namun, tidak ada jejak kota ini di Iran saat ini, karena kota Tus seluruhnya dihancurkan oleh Genghis Khan pada tahun 1220 Masehi. Al-Ghazali bersama dengan saudaranya Ahmad Al-Ghazali mendapat pendidikan awalnya dari seorang sufi soleh yang merupakan teman dekat ayahnya di kota Tus, yaitu Ar-Razakani. Proses pencarian ilmu kepada guru-guru tidak berhenti sampai di situ. Tahun 470 Hijriah, Al-Ghazali berangkat ke Nisapur dan mempelajari hukum dan subjek umum filsafat. Di sana Madrasah Nizamiyah di bawah bimbingan gurunya yang terkenal Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Tinggal di sana sampai kematiannya pada tahun 478 Hijriah. Selama tinggal di madrasah, Al-Ghazali terpelajar dan unggul dalam fiqh Syafi'i, perbandingan hukum, dasar-dasar jurisprudensi, logika, dan filsafat. Setelah ditinggalkan oleh Imam Al-Juwaini, beliau berangkat menuju Askar untuk menemui Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Di Askar inilah cemerlangan Al-Ghazali mulai nampak dan Perdana Menteri pun tertarik karenanya. Hal ini mengakibatkan Perdana Menteri menunjuknya untuk mengajar di An-Nizamiyah. Ia diangkat menjadi pengajar Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad oleh Nizam Al-Mulk. Karirnya sebagai pengajar di Nizamiyah tidak lama, antara tahun 484 Hijriah sampai 488 Hijriah. Sekitar 4 tahun mengajar di madrasah, kegelisahan pun melanda beliau. Muncul keraguan dalam diri Al-Ghazali mengenai ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari dan diajarkannya, bukan hanya terhadap ilmu yang diperoleh dan diajarkan, bahkan terhadap karya-karya. Al-Ghazali tidak dapat melanjutkan tugasnya mengajar di Madrasah An-Nizamiyah. Kemudian ia memutuskan untuk meninggalkan jabatannya sebagai pengajar dan memutuskan untuk melakukan kebenaran sejati dengan cara melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Kemudian Al-Ghazali memutuskan untuk menuntut ilmu selama 10 tahun berikutnya di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz, Irak, dan Mesir. Beliau menghabiskan waktunya dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang memungkinkan baginya untuk menyucikan diri, seperti uzlah, riyad, dan mujahadah sebagai pengalaman dari ilmu-ilmu tasawuf yang diperolehnya. Kemudian dia kembali ke Nisapur dan kemudian ke Tus, sekitar tahun 1106 Masehi, di mana pada akhirnya ia tinggal sampai kematiannya pada tahun 1111 Masehi. Al-Ghazali wafat hari Senin, 14 Jumadil Akhir. Beliau menghadap Sang Kuasa pada usia 55 tahun. Berikut diantaranya karya-karya dari Al-Ghazali. Nasihat Al-Mulk, Ihya Al-Ulumuddin, Al-Wasit fil Mazhab, Al-Wajiz fil Mazhab. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Maslahat dan ekonomi Islam. Menurutnya, Imam Al-Ghazali dalam Syifa Al-Ghalil fi Al-Qiyas dan Mustafa menjelaskan bahwa dalam sebuah masyarakat Islam ada 5 dasar keperluan yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, turunan, dan harta, yang semuanya terkait dengan kemaslahatan manusia. Menurutnya, segala sesuatu yang berkenaan dengan penjagaan yang 5 adalah maslahat, sedangkan segala yang berkenaan dengan meninggalkan yang 5 adalah mafsadah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Al-Ghazali tentang maslahat dalam ekonomi Islam.
Sebagai bagian dari fungsi kesejahteraan sosial, Al-Ghazali mengusulkan hierarki kehidupan sosial, yaitu daruriyat, kebutuhan, hajiyat, kemudahan atau kenyamanan, tahsiniyat, kehalusan atau kemewahan. Maka maslahat al-daruriyat merupakan sesuatu yang penting wajib dipenuhi dalam diri manusia untuk menopang kehidupannya di dunia dan kelak menuju akhirat. Namun dalam proses kehidupannya ada turunan yang membantu memudahkan manusia, yaitu hajiyat dan tahsiniyat. Selanjutnya, konsep hemat. Al-Ghazali mengatakan orang yang membelanjakan hartanya mempunyai dua keadaan, boros dan hemat, dan yang terpuji ialah berhemat. Kemudian ia merujuk kepada sabda Rasul, yaitu siapa yang bersifat sederhana niscaya dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang boros niscaya dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berzikir niscaya dikasihi oleh Allah. Menurut Al-Ghazali, tingkat konsumsinya harus berkisar antara kebutuhan dan pemborosan. Merujuk dari apa yang ia sampaikan, maka konsep konsumsi Islam adalah yang tengah-tengah, yaitu hemat, tidak kikir, dan tidak boros terhadap harta yang dimiliki. Al-Ghazali menganjurkan semacam rasionalitas dalam perilaku konsumsi seperti yang ditentukan oleh syariat dan menurut tingkat pendapatan seseorang. Maka cara berhemat menurut Islam adalah mencukupkan keperluannya sendiri dan keluarga dengan tidak boros dan berlebih-lebihan. Selanjutnya, peran negara dalam ekonomi Islam. Al-Ghazali menganggap negara sebagai kebutuhan lembaga, tidak hanya sebagai panduan dan fungsi urusan masyarakat yang tepat, tetapi untuk memenuhi kewajiban sosial yang diamanatkan syariat, furud kifayah. Bagi Al-Ghazali, negara dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari pilar masyarakat yang tertib, karena agama adalah fondasi dan sultan adalah penyebar dan pelindungnya. Ia menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan memberikan fondasi damai, serta keamanan sehingga pembangunan ekonomi yang sehat dapat berlangsung. Ini merupakan peran penting bagi suatu negara untuk menegakkan keadilan dan menjamin keamanan bagi tiap-tiap warga negara. Dalam kaitannya aktivitas ekonomi, institusi Hizbah merupakan institusi yang mampu menegakkan etika dan keadilan serta menjamin keamanan ketertiban di pasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agama dan keadilan merupakan fondasi dasar negara dalam memberikan maslahat-maslahat kepada rakyatnya. Selanjutnya, evolusi uang dan riba. Uang itu hanya sebagai alat tukar, bukan komoditi. Uang hanya bermanfaat bila digunakan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Uang memiliki dua kemungkinan, membawa pada kebaikan atau keburukan. Riba nasi'ah dan riba fadl menurut Al-Ghazali ialah riba yang harus diwaspadai. Menganjurkan untuk menjauhi dan menghindarkan praktik riba. Itulah yang dilakukan Al-Ghazali. Selanjutnya, kita akan membahas biografi Asy-Syatibi. Sebagai salah seorang ulama Andalusia yang terkenal dalam sejarah Islam, beliau memiliki nama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Syatibi, atau lebih populer dengan sebutan Asy-Syatibi, hidup pada abad ke-8 Hijriah. Penyebutan nama Asy-Syatibi dinisbahkan kepada tempat kelahiran ayahnya di Satifa atau Jatifa, Syatibi, sebuah daerah yang terletak di sebelah timur Andalusia dan Cordova. Keluarga Asy-Syatibi berhijrah ke Granada pada tahun 1247 Masehi, setelah Satifa jatuh ke tangan Raja Spanyol Urakun. Setelah mereka berperang selama 9 tahun sejak tahun 1239 Masehi. Beliau dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikan pada periode terakhir pada Daulah Umayyah berkuasa di Andalusia, tepatnya pada abad ke-8 Hijriah, di mana peradaban Islam pada masa itu berpusat hanya di kota kecil Granada, ibu kota Daulah Ahmar, Daulah Nasr. Tentang tahun kelahirannya, para ahli sejarah memiliki pandangan yang berbeda. Diperkirakan ia lahir antara tahun 720 Hijriah sampai 730 Hijriah. Dan wafat pada hari Selasa, tanggal 8 Sya'ban tahun 790 Hijriah. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Asy-Syatibi. Maqasid syariah. Menurut istilah,
menyatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dari penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Asyatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan dalam hal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Menurut Asyatibi, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membaginya maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Selanjutnya, tentang objek kepemilikan. Imam Asyatibi menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki harta atau barang. Artinya, Asyatibi menyetujui akan hak milik pribadi setiap individu. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya, dan melindunginya dari pemubaziran. Namun, ia menolak penguasaan sumber daya yang dibutuhkan publik secara individu atau kelompok tertentu. Sebab benda tersebut adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang banyak dan dimiliki bersama. Sebagai contoh, air tidak dapat dikuasai oleh pribadi atau kelompok tertentu, sebab ia menjadi milik bersama dan digunakan untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, tentang pajak. Asyatibi di dalam karyanya Al-Muwafaqat mengakui tentang kewajiban pajak penghasilan bagi masyarakat muslim. Dia menyebutkan pajak dengan sebutan dharibah atau harta yang difardukan. Dharibah menurut Asyatibi adalah harta yang telah diwajibkan Allah kepada kaum muslim untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Allah telah menjadikan pemerintah atau imam sebagai pemimpin bagi mereka yang punya kuasa untuk mengutip harta dan menyalurkan sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Orang pemimpin, menurut Asyatibi, boleh memungut pajak dan membuat tarif baru dalam penetapan pajak terhadap masyarakat, walaupun belum pernah ada dalam sejarah Islam karena kemaslahatan umum. Selain itu, negara juga memiliki kewenangan penetapan tarif pajak, jenis pajak, maupun ruang lingkup pajak, dan yang lainnya. Selanjutnya, tentang kebutuhan. Menurut Asyatibi, pemenuhan kebutuhan menjadi kewajiban dan tanggung jawab individu dari tuntunan agama untuk mewujudkan baik yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Hal ini bertujuan untuk terpeliharanya salah satu unsur pokok yang 5 itu, yaitu jiwa, dari ancam penyakit kematian. Dengan demikian, konsep sukut al-syar'i fil al-ibadah wal mu'amalah menjadi landasan pokok pemikirannya bahwa seluruh kegiatan ekonomi menjadi ibadah, muamalat, dan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi manusia. Dalam wawasan ekonomi modern, Maslow mengungkapkan tentang skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan konsep hierarchy of needs. Namun, konsep maqasid al-syariah lebih unggul bila dibandingkan dengan konsep yang diungkapkan oleh Maslow. Sebab, Imam Asyatibi menempatkan agama sebagai faktor utama dalam unsur kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, dikasih maqasid syariah terhadap teori perilaku konsumen. Terhadap tujuan aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan pertukaran harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Efisiensi. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan daruriyat menempati prioritas yang utama. Terhadap keinginan dan kebutuhan, hanya hasrat yang memiliki maslahah atau manfaat di dunia dan akhirat yang bisa dijadikan sebagai needs atau kebutuhan. Maslahah dan utilitas. Sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia adalah maslahah. Pembelanjaan. Konsumen pertama kali harus mengalokasikan pendapatan mereka di 2 jenis pengeluaran di jalan Allah dan pengeluaran untuk memperoleh keuntungan duniawi secara langsung.